Tugas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait untuk membangun jutaan rumah rakyat melalui program 3 juta rumah tampaknya tidak mudah. Sebab terdapat berbagai masalah dan tantangan di sektor perumahan yang masih harus segera diselesaikan. Wakil Ketua Umum DPP Apersi Bambang Setiadi mengatakan, sudah hampir 6 bulan digaungkan, program 3 juta rumah dinilai belum ada kejelasan. Pihak Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia masih menunggu blueprint program 3 juta rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP. Bambang menegaskan bahwa DPP Apersi selalu mendukung program pemerintah, tapi sikap kritis tetap jalan. Ya tentu kita menyambut baik program pemerintah yang 3 juta unit rumah ini, bahkan kita bahagia. Artinya dengan berurutan kita katakanlah mundur 5 tahun ke belakang, itu rata-rata FLPP itu terrealisasi antara 200 sampai 250 ribu setahun. Itu realisasi. Namun demikian, poinnya adalah kita mendapatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Bahwa pelaku pembangunan rumah FLPP atau MBR adalah pengusaha-pengusaha lokal. Yang ini harus kita jaga, harus kita tumbuh kembangkan sehingga kemudian ekonomi lokal yang tadi saya sebut terusan atau variannya ada tukang warteg, supplier lokal, material lokal, tukang laden, tukang tembok dan lain sebagainya itu bisa terelaborasi menjadi satu kekuatan dan menjadi solusi yang selama ini barangkali menjadi kesusahan di tiap-tiap daerah. Nah, ada program tahunan pembangunan rumah FLPP atau MBR yang selama ini sudah berjalan kurang lebih kisaran 250 ribu unit setahun di seluruh Indonesia. Ini sangat disambut baik. Halal bihalal Apersi yang digelar pengurus DPW Apersi Jawa Timur di Hotel Sangrila Surabaya, 23 April 2025, tidak sekedar ajang bertemu para anggota dan pengurus Jawa Timur, namun juga untuk menggali isu-isu terkini terkait industri properti, terutama target program 3 juta rumah. Nah, persoalannya sekarang, yang tadi Bapak maksud, 3 juta unit rumah ini belum ada panduan, koridor, atau roadmap, atau tahapan. Apa yang mesti dikerjakan? Tapi biarlah itu adalah menjadi rumusan pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo lewat menterinya PKP yaitu Pak Aras Sirait. Tapi sisi lain yang real sekarang adalah tetap program FLPP atau MBR yang untuk tahun 2025 sudah diputuskan sebanyak 220 ribu unit. Bambang berharap program tersebut banyak side effect-nya yang positif, sehingga masyarakat bisa bergairah terhadap bisnis ini. Uangnya bisa masuk ke negara lewat pajak-pajak, mulai dari PPN, PPH, BPHTB, PNBP, masuk lagi ke negara. Turut serta mengurangi beban pemerintah berupa penyerapan tenaga kerja. Apa bisa menggulirkan, menanggulangi, turut serta mengurangi beban pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja. Menyerap tenaga kerja banyak ini. Satu lokasi ada yang 200, 300. Kalau satu orang punya keluarganya 3 atau 4 orang, ini tinggal dikali 200 sudah 800. Ada faedah manfaat. Ditambah lagi adalah menjadi pertumbuhan ekonomi lokal dari berbagai hal yang terkait, karena itu adalah menghasilkan dari sebuah elaborasi kegiatan usaha dengan varian yang banyak, kemudian ekonominya berjalan di tiap daerah itu. Paling tidak 1 desa, 2 desa, atau 1 kecamatan. Lingkup satu proyek biasanya melingkupi 1 kecamatan. Ada yang dari 1 kecamatan misalkan 10 desa, nah itu yang kerjanya dari 10 desa. Kemarin ada juga wartawan juga bisa punya rumah. Menurut Bambang, asosiasi memandang jika ada spesial terhadap profesi, maka diperbolehkan. Mungkin itu ada kebijakan tertentu. Kita dari asosiasi memandang, kalau ada spesial terhadap profesi, silakan, mangga, silakan saja. Mungkin itu ada kebijakan tertentu.
Tapi kita pikir jangan mengambil dari kuota yang sudah ada. Kuota yang sudah ada ini peruntukan untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, kemudian wartawan, ASN, guru, dan lain sebagainya, katakanlah itu profesi yang diistimewakan, boleh, itu kebijakan pemerintah. Tapi yang dialokasikan untuk MBR jangan diambil. Karena itu jadi ketidakadilan kalau diambil. Masyarakat berharap kita kalau sebagai pengusaha bebas mau mengerjakan subsidi, non-subsidi, yang penting kita adalah jualan, namanya juga rezeki itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terpengaruh. Tapi kasihan masyarakat yang memang berharap membaca, menelaah, kemudian mencatat ada potensi MBR. Maksud saya kalau ada alokasi profesi yang diistimewakan silakan aja. Salah satu kendala lain dari program 3 juta rumah tersebut masalah SKP 3 Menteri. Mulai BPHTB dan PBG. Jika BPHTB gratis, PBG gratis, maka harga rumah otomatis akan lebih murah. Jika ingin menurunkan harga buat masyarakat, harus ada spesifikasi PRE atau bebas BPHTB. Tapi syaratnya juga tidak boleh rumit. Pemerintah punya segala-galanya terhadap program ini, punya APBD di daerah, punya stakeholder yang banyak, terus punya potensi. Namun jangan memberatkan masyarakat. Jika pemerintah memberikan peluang kemudahan, pasti investasi akan tumbuh kembang secara lebih cepat. Tapi kalau pemerintah menganggap itu sebagai objek terus-menerus, maka investasi akan jalan di tempat. Pak Menteri, kemudian Menteri Dalam Negeri, itu sudah berkomitmen untuk mengawal SKB 3 Menteri, efektivitas BPHTB gratis dan PBG gratis. Katakanlah selain membuat kebijakan aturan yang khusus menukik kepada kepala-kepala daerah, konon akan di on the spot OTS, artinya turba ke lapangan dan kemudian mensimulasi suasana gratis atau free-nya BPHTB dan PBG gitu. Dan itu akan dikawal. Kita senang aja karena itu juga kalau terrealisasi kita bisa menurunkan harga kepada masyarakat. Di tempat yang sama, Mahruz Soleh Ketua DPW Apersi Jati mengatakan, Jawa Timur masih bagus untuk pertumbuhan rumah menengah ke bawah. Karena banyak orang menganggap ini merupakan rumah pertama. Maka rumah pertama yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan rumah untuk menengah ke atas, dengan harga 300 juta rupiah lebih justru agak turun bahkan melambat. Karena rata-rata orang yang beli rumah 300 juta rupiah ke atas bukan saja rumah kedua. Mereka menganggap rumah untuk investasi. Tapi rumah yang FLPP yang termasuk program 3 juta rumah Pak Prabowo ini adalah rumah subsidi. Rumah subsidi yang ada bantuan pemerintah di sana. Jadi beberapa program teman-teman cuma tinggal tanda jadi saja dan tinggal ngangsur. Dan angsurannya cuma 1 juta selama 20 tahun. Nah, kalau rumah 1 juta ini kan sama dengan kita ngontrak. Nah, ini sudah program pemerintah luar biasa sekali. Jadi cuma 1 juta atau tambah beberapa ada tambahan uang muka sudah dapat rumah. Angsuran cuma 1 juta. Nah, ini syaratnya apa? Syaratnya adalah belum punya rumah. Terus penghasilan yang aturannya lama tidak melebihi 8 juta. Nah, ini lagi diajukan sama Kementerian PKP, nanti diajukan ke Kementerian Keuangan, batas maksimal gaji bisa berapa, Mas? 12 juta. 12 jutaan. Jadi ini ada kabar baik. Kendala di Jawa Timur berada di pemerintah daerah. Beberapa kebijakan pusat tidak bisa implementasinya langsung di daerah. Contohnya, SKB 3 Menteri yang mestinya dimulai bulan Januari, ternyata di beberapa kota kabupaten belum jalan. Hanya beberapa kota kabupaten yang sudah jalan, seperti Tulungagung, Kediri, Jember. Nah, ini harapannya teman-teman, ini kan program bantuan SKB 3 Menteri itu apa aja? Yaitu PBG itu free untuk rumah FLPP, terus BPHTB untuk rumah subsidi ini free. Nah, ini beberapa kota kabupaten belum jalan. Nah, kemarin waktu kita rapat di pusat sama Pak Mendagri nanti mau diinstruksikan lagi ke kepala daerah itu. Hasil koordinasi dengan perbankan, saat ini baru dibangun sekitar 6.000 unit rumah subsidi.
Padahal target DPD Apersi Jatim bersama asosiasi lain sekitar 20.000 unit. Lah, DPD Apersi Jatim selama 2 tahun ini teman-teman, kita juara. Kita penyumbang rumah subsidi di Jawa Timur paling besar adalah DPD Apersi Jatim. Untuk tahun kemarin berapa? Untuk tahun kemarin ini 21 ribuan. seperti itu. Nah, harapannya tahun ini bisa naik. 3 juta rumah itu programnya Pak Prabowo itu ada 3, yaitu 1 juta di kota, 1 juta di rumah di Pesisir dan pedesaan, 1 juta di pesisir. Gitu. Jadi total 3 juta rumah. Target Pak Menteri kemarin bisa ngelebihi dalam sejarah paling besar ini. Terkait subsidi rumah untuk wartawan, bahwa wartawan sudah disiapkan. Jumlahnya sekitar 2.000 unit seluruh Indonesia. Harapannya perhatian pemerintah ini bisa dirasakan wartawan. Karena selama ini wartawan punya kendala, yaitu banyak ban kurang percaya. Kayaknya kurang ya itu ya. Ya, semoga ini perhatian dari Pak Menteri kita bisa dirasakan teman-teman wartawan gitu. Karena selama ini teman-teman wartawan kendalanya adalah pada waktu ngajukan selik ini perbankan kurang semangat gitu. Mungkin karena perintah menteri jalan semua, padahal teman-teman ini baik-baik semua ini. Nah, kok mampu ngangsur. Apa? Belum punya rumah, tapi semoga teman-teman perbankan terbuka hatinya ini nanti. Sementara itu, Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz, Ketua PWNU Jatim yang ikut hadir dalam Halal Bihalal Apersi Jatim berharap organisasi ini bisa terus berkembang. Bagi Gus Kikin, Apersi harus bermanfaat bagi kemasyarakatan. Dari misi kemasyarakatan akan membangun kebersamaan. Termasuk Apersi yang menjadi bagian membangun peradaban. Gus Kikin berharap semua komponen masyarakat di Indonesia selalu bersemangat dan bersatu. Kemaslahatan yaitu memang ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat mengenai perumahan-perumahan, apalagi perumahan yang bersubsidi. Nah itu peran Apersi inilah kemudian memberikan kontribusi dalam pengadaan perumahan ini sangat bermanfaat karena emang masih kurang banyak pengadaan rumah-rumah bagi masyarakat, itu masih kurang banyak. Dan mudah-mudahan dengan kekompakan Apersi kita yang tadi lihat, nah itu akan mampu untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat. Itu kebutuhan-kebutuhan zaman sekarang ini, masyarakat urban yang sangat membutuhkan perumahan itu tadi. Apersi harus menjadi organisasi yang banyak kemaslahatan. Maksudnya menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat mengenai perumahan. Apalagi perumahan yang bersubsidi. Peran Apersi memberikan kontribusi dalam pengadaan perumahan ini. Saat ini masih kurang banyak pengadaan rumah-rumah bagi masyarakat. Sebagai peninggalan ya, katanya tadi. Sebagai peninggalan itu nanti menjadi warisan. Amal soleh ini ya. Amal soleh ini sepanjang warisan itu masih bisa memberikan manfaat. Termasuk teman-teman perbankan ini juga ya. Ya itu berkontribusi juga. Jadi sepanjang itu yang diwariskan itu mau rumah apa itu masih bisa memberikan manfaat, itu pahalanya masih mengalir, jadi masih jadi amal jariah itu. Yang berarti yang dapat pahala semua ini ya? Semua. Teman-teman wartawan ya? Ya, ikut menginformasikan, ikut mendukung itu nanti jadi semangat semua yang ada ini. Memang sejumlah masalah dan tantangan terjadi di sektor perumahan. Mulai korupsi dan pungli yang melibatkan oknum dari pejabat di pemerintahan, pengusaha, dan sebagainya, membuat harga rumah menjadi mahal. Semua pihak harus bisa mencegah korupsi dan pungli. Sehingga, biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk dapat memiliki rumah bisa menjadi murah. Perizinan usaha dinilai telah menjadi permasalahan utama dan darurat bagi sektor properti di Indonesia. Lambatnya proses dapat menghambat pengembangan properti, termasuk program 3 juta rumah yang diusung Prabowo. Proses melebihi batas waktu pada perizinan menjadi penyebab biaya tinggi, yang terpaksa dibebankan kepada konsumen.